Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 10 izin memaparkan mengenai peran agama dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang meliputi fenomena hijrah, jihad, radikalisme beragama, moderasi Islam, literasi informasi, dan pengembangan budaya anti korupsi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, ada saya Alia Novia Azahra. Saya Alih Mita Sultania. Saya Cut Mutia Saraswati. Aisyah. Oke, jadi materi yang pertama itu mengenai konsep Islam tentang hijrah dan paradigma hijrah di kalangan umat Islam. Secara bahasa, hijrah berarti perpindahan atau migrasi. Dalam konteks Islam, hijrah merujuk pada peristiwa penting ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berpindah dari Makkah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa ini bukan hanya perpindahan fisik, tetapi juga menandai awal kelahiran Hijriah dan menjadi simbol pengorbanan serta pembaruan diri. Namun, paradigma hijrah tidak hanya terbatas pada perpindahan fisik saja. Hijrah juga mencakup perubahan menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu meliputi perubahan spiritual, sosial, ilmu, akhlak, ekonomi, dan politik. Selain itu, hijrah juga sebagai simbol pengorbanan dan pembaruan diri umat Islam. Selanjutnya, materi mengenai nilai-nilai hijrah dalam membangun spiritualitas dan etos kerja akan dipaparkan oleh Alif Maita. Nah, di sini yang pertama itu ada takwa atau ketaatan kepada Allah. Orang yang taat biasanya menganggap kerja itu bagian dari ibadah. Terus ada istiqomah atau konsisten. Kalau kita hijrah tapi nggak konsisten, percuma kan? Sama kayak belajar kalau cuma semalam, suntuk pas mau ujian hasilnya bakal beda sama yang rutin belajar tiap hari. Dan yang ketiga itu ada amanah. Artinya itu jujur dan bisa dipercaya. Contohnya kasir yang jujur bikin pelanggan makin percaya buat belanja lagi. Nah, sama di dunia kerja, kalau kita bisa dipercaya, otomatis orang lain juga lebih respect dan nyaman kerja bareng kita. Yang keempat itu ada komunitas dan dukungan sosial. Ini tuh contohnya seperti anak muda yang ikut komunitas positif, jadi lebih mudah menghindari pergaulan yang negatif. Dan yang kelima itu disiplin dan manajemen waktu. Next. Nah, selanjutnya ada konsep dan paradigma radikalisme dalam konsep dan paradigma radikalisme beragama dalam kajian Islam. Nah, di era modern ini, kita sering mendengar istilah radikalisme agama yang seringkali disalahpahami. Radikalisme ini adalah sebuah pemahaman yang ekstrim dan menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu yang moderat dan toleran. Jadi penting untuk digarisbawahi bahwa radikalisme ini bukan bagian dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan sebuah penyimpangan. Untuk lebih memahami akar masalah ini, kami merujuk pada pandangan ulama kontemporer, yaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau menggunakan istilah at-tatarruf al-dini yang secara harfiah berarti ekstremisme beragama. Secara lebih lugas, Syekh menjelaskan bahwa ini adalah bentuk mempraktikkan agama dengan mengambil posisi tarf atau pinggir, yaitu sisi yang berat, kaku, dan berlebihan. Jadi esensinya adalah tentang keluar dari jalur tengah. Islam mengajarkan wasaniyah atau jalan tengah yang seimbang, berlebihan dalam sisi keras sama buruknya dengan berlebihan dalam sisi yang meremehkan. Keduanya menyimpan dari ajaran yang seharusnya. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa radikalisme ini bukan inti dari Islam, melainkan praktik yang ekstrim dan berada di pinggir, yang justru bertentangan dengan prinsip keseimbangan yang diajarkan dalam agama. Lalu, faktor dan bentuknya.
Pemahaman radikalisme ini sering diwujudkan dalam tindakan agresif, intoleran, dan bahkan kekerasan. Tujuan mereka ini bukan sekedar beribadah, melainkan untuk mengubah tatanan sosial, politik, dan budaya. Cara mereka adalah dengan menggunakan penafsiran yang kaku terhadap ajaran Islam. Ya, baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dan bentuk serta faktor korupsi dalam kajian Islam secara klasik dan kontemporer. Jadi di dalam konsep korupsi dalam Islam itu ada istilah yang identik dengan korupsi, yaitu hulul, penggelapan harta, rampasan, panang atau amanah publik. Jadi Allah berfirman, barang siapa berkhianat dalam urusan amanah, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan apa yang dikhianatannya. Itu Quran Surat Al-Imran ayat 161. Selanjutnya ada riswah, yaitu suap yang diberikan untuk memenangkan perkara atau menyelewengkan hukum. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya. Hadis riwayat Ahmad Abu Dawud. Selanjutnya ada khianah, yaitu perbuatan tidak menunaikan amanah, baik dalam harta maupun jabatan. Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Selanjutnya ada israf dan tafsir, yaitu penyalahgunaan atau pemberasan harta. Quran Surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Selanjutnya ada bentuk-bentuk korupsi, yaitu suap atau riswah dilakukan untuk memutarbalikan hukum atau mempercepat urusan. Penggelapan atau hulul terjadi ketika seseorang mengambil harta negara atau publik untuk kepentingan pribadi. Dan selanjutnya ada dampak korupsi pada aspek psikologis, etos kerja, serta kepercayaan pada pemangku kebijakan. Yang pertama itu ada dampak psikologis, menimbulkan stres dan ketidakstabilan. Dan yang kedua, menurunkan motivasi dan semangat kerja. Yang kedua, dampak pada etos kerja. Yang pertama itu menurunnya produktivitas dan integritas. Yang kedua itu meningkatkan sikap apatis dan malas. Dan yang ketiga itu dampak pada kepercayaan. Yang pertama itu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dan institusi. Dan yang kedua, merusak stabilitas sosial dan pembangunan produktivitas dan integritas. Selanjutnya ada konsep Islam tentang literasi informasi. Tentang literasi informasi yaitu kemampuan mencari, memahami, menilai, dan menggunakan informasi secara efektif dan bertanggung jawab. Islam sangat mendorong kita untuk menuntut ilmu dan menyebarkan informasi yang benar dan jujur. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang memerintahkan kita untuk membaca dan menuntut ilmu. Dalam literasi informasi, etika sangat penting. Informasi harus disampaikan dengan kejujuran, tidak menyesatkan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, ada manfaat literasi informasi. Manfaat literasi informasi itu sangat besar karena membantu umat Islam membuat keputusan yang tepat, menjaga keharmonisan sosial, dan memperkuat keimanan kita. Selanjutnya ada pemilahan informasi berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang pertama itu ada kebenaran atau tabayun, di mana informasi ini harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, di mana artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya atau tabayun, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.
di mana ayat ini menekankan pentingnya tabayun atau verifikasi dalam menerima informasi, terutama jika berita tersebut dibawa oleh orang yang fasik atau orang yang melanggar perintah Allah, tidak bermoral atau jahat. Kedua, ada kejujuran dan amanah, di mana sampaikan informasi dengan jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga, sesuai syariah dan moral Islam, yaitu tolak informasi yang bertentangan dengan nilai Islam. Next. Selanjutnya di sini ada mengorganisir informasi secara logis berdasar nilai-nilai Islam. Yang pertama itu sistematis dan terstruktur, yaitu informasi disusun secara runtut dan mudah dipahami. Yang kedua ada hindari bias dan prasangka atau menyajikan informasi secara objektif dan adil. Yang ketiga utamakan hikmah dan maslahat, yaitu fokus pada kebaikan dan manfaat bagi umat. Dan yang terakhir mengedepankan dialog dan musyawarah, yaitu menggunakan pendekatan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Dan ini referensi yang kelompok kami ambil untuk materi-materi pada hipotek kali ini. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.